Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai ke 7. Judul perikop itu adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius pada saat dia menjadi gembala di kota Efesus. Di situ Rasul Paulus menjelaskan kepada dia bagaimana dia harus memilih seorang penilik gereja atau penilik jemaat pada saat itu. Nah, saudara, penilik jemaat merupakan sebuah jabatan pelayanan di dalam gereja yang tugasnya adalah melakukan pelayanan pastoral dan juga mengajar jemaat. Di dalam gereja modern mungkin kita bisa samakan penilik gereja dengan seorang pendeta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam prinsip-prinsip yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di situ. Prinsip pertama yaitu seorang yang menjadi penilik gereja atau pelayan Tuhan itu harus menguasai diri, ada pengendalian diri. Di sini kita melihat bahwa bagi Rasul Paulus menguasai keinginan itu sangat penting ketika seorang ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia harus taat dan tunduk kepada Allah. Jika seorang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka tentu dia tidak bisa tunduk dan taat kepada Allah. Karena dia akan didorong dan dikendalikan oleh keinginan-keinginannya saja. Karena itu Rasul Paulus menetapkan bahwa pengendalian diri itu adalah hal yang pertama harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi pelayan Tuhan. Lalu kemudian hal kedua yang kita lihat di situ adalah dia harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa ukuran seseorang yang mampu mengurus jemaat adalah dia mampu mengurus atau merawat keluarganya sendiri. Ini seperti apa yang Yesus katakan, bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Tanggung jawab pertama kita adalah keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ketika kita ingin melayani Tuhan, kita harus melayani mereka dulu. Kita harus mampu untuk merawat keluarga kita. Dan yang ketiga, dia harus juga cakap mengajar. Di sini berarti ia harus menguasai ajaran para rasul dan juga mampu untuk mengajar ajaran para rasul itu. Nah, mungkin kita bisa melihat misalnya di dalam gereja modern ya, banyak orang yang kemudian suka mengajar, tapi pada dasarnya mereka tidak begitu banyak memahami ajaran-ajaran yang benar. Kadang-kadang mereka hanya lihat dari YouTube, kadang-kadang mereka hanya baca buku-buku atau kesaksian-kesaksian. Nah, saudara, hal-hal seperti itu bukanlah hal yang ingin atau boleh kita lakukan sebagai seorang penilik jemaat atau seorang pendeta atau hamba Tuhan. Nah, ini pun sebenarnya berlaku juga bagi semua kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin kita tidak menjadi penilik gereja, sama seperti yang Rasul Paulus maksudkan ketika dia menulis bagian ini. Tapi prinsip-prinsip yang sama bisa kita tarik untuk menjadi semacam gambaran tentang bagaimana ketika kita ingin melayani Tuhan, kita harus memiliki kategori-kategori yang dimaksud di situ. Namun kita bisa melihat bahwa kategori pertama yang bisa dimaksud adalah dia harus memiliki kehidupan moral yang baik. Itu dilihat dari bagaimana dia harus bisa mengendalikan diri. Seorang pelayan Tuhan, siapapun atau apapun bentuk pelayanan saudara, ya, pemain musik, saudara WL, saudara singer, saudara asyir kolektan, saudara audio video, apapun yang saudara lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, maka prinsip ini jangan dilupakan, bahwa kita harus memiliki kehidupan moral yang baik. Hal kedua,
adalah kita mampu untuk memiliki kehidupan sosial yang baik. Kita harus merawat orang-orang yang terdekat dengan kita. Prinsip ketiga, kita harus juga paham tentang ajaran iman. Ketika kita menjadi Kristen, pada dasarnya bukan hanya kita beribadah di gereja saja, tapi pada dasarnya kita sudah memilih untuk mengimani seperangkat ajaran-ajaran tertentu. Dan tentu saja sebagai seorang Kristen kita harus tahu ajaran-ajaran itu. Dan yang keempat, kita harus mengembangkan karunia rohani. Dikatakan di sini karena dia adalah seorang pendidik, dia harus mahir mengajar ajaran iman. Dengan kata lain bahwa kita harus mengembangkan karunia-karunia kita. Apapun pelayanan saudara, saudara harus mengembangkan karunia-karunia saudara sebagai seorang pelayan Tuhan. Sehingga akhirnya saudara, kita bisa melayani dengan karunia-karunia kita dengan baik, dengan kehidupan moral yang baik, dengan kehidupan sosial yang baik, dan juga kehidupan rohani yang baik, karena kita memahami firman Tuhan. Saudara, marilah kita melayani dengan Tuhan dengan sepenuh hati dan kekuatan kita. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, apakah saudara sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk memberikan kepada kita kemampuan agar dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Kami percaya itu karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus semua apa yang kami kerjakan. Dari pagi, siang, sampai malam nanti Tuhan, biar semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan kita atau renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.